Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ya, baik, perkenalkan nama saya Alberta Kristiani Poima dengan akhir 090. Di sini saya akan membuat video review penjelasan dan pemaparan tentang perbandingan kurikulum yang telah saya analisis. Yang pertama itu tentang tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia mencakup pengembangan potensi peserta didik secara optimal, pembentukan karakter, penanam nilai-nilai kebangsaan, dan persiapan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat mencangkup memberikan pendidikan yang berkualitas, mengembangkan keterampilan kritis, memfasilitasi inklusivitas, dan mempersiapkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat demokratis. Sedangkan yang selanjutnya tujuan pendidikan nasional di Cina mencakup pengembangan individu yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang tangguh, dan moralitas yang baik. Pendidikan di Cina juga menekankan pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran nasional, semangat patriotisme, serta kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan negara secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah Singapura. Tujuan pendidikan nasional di Singapura adalah menghasilkan individu yang memiliki keunggulan intelektual, keterampilan, serta nilai-nilai moral yang kuat. Pendidikan di Singapura juga menekankan pada pengembangan kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi tuntutan masa depan. Yang selanjutnya adalah landasan filosofi. Landasan filosofi di Indonesia adalah Pancasila yang mencangkup 5 prinsip dasar: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pancasila menjadi dasar filsafat negara yang membimbing pendidikan dan pembangunan nasional. Yang selanjutnya adalah Amerika. Landasan filosofi di Amerika Serikat mencangkup prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Konsep-konsep ini tercermin dalam dokumen-dokumen sejarah seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai individualisme, partisipasi warga negara, dan kebebasan individu sebagai pilar utama dalam pembangunan masyarakat Amerika Serikat. Yang selanjutnya Singapura. Landasan filosofi di Singapura mencangkup prinsip-prinsip multikulturalisme, meritokrasi, dan pragmatisme. Singapura menggabungkan nilai-nilai dari berbagai kelompok etnis dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Sistem pendidikan di Singapura ditekankan pada pengembangan keterampilan dan prestasi individu, mencerminkan pendekatan meritokrasi yang menekankan hasil dan usaha pribadi. Yang selanjutnya adalah psikologi. Psikologi di Indonesia mengalami pengembangan yang signifikan dengan fokus pada pemahaman dan penanganan masalah kesejahteraan mental. Praktisi psikologi berperan dalam memberikan layanan konseling, mendukung perkembangan individu, dan mengatasi tantangan sosial budaya. Pentingnya memahami konteks budaya lokal menjadi sorotan utama dalam aplikasi prinsip-prinsip psikologi di Indonesia. Nah, selanjutnya Amerika Serikat. Psikologi di Amerika memiliki peran sentral dalam riset ilmiah dan penerapan praktis, berkembang dari tradisi fungsionalisme hingga pendekatan kontemporer. Psikologi di Amerika terdiversifikasi menjadi berbagai aliran, menjadi kognitif, perilaku, dan psikoanalisis. Peran psikologi sangat penting dalam kesehatan mental, pendidikan, dan industri di Amerika. Yang selanjutnya Cina. Psikologi di Cina mencangkup penerapan prinsip-prinsip psikologi modern dalam konteks budaya dan sejarah Cina. Perkembangan cepat di bidang ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan kesejahteraan mental. Psikologi di Cina mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan mental dengan memperhatikan warisan budaya dan perkembangan kontemporer. Yang selanjutnya Singapura. Psikologi di Singapura mencangkup pendekatan ilmiah terhadap pemahaman dan penanganan masalah kesejahteraan mental dalam konteks masyarakat multikultur. Psikologi di Singapura menekankan kepekaan terhadap perbedaan budaya.
praktisi psikologi di Singapura berperan dalam memberikan layanan konseling, dukungan psikologi, dan berdampingan untuk mendukung kesehatan mental individu dalam lingkungan yang beragam. Yang selanjutnya adalah sosial, budaya, dan iptek kurikulum. Yang pertama di Indonesia, kurikulum di Indonesia mencangkup dimensi sosial budaya dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Sosial budaya tercermin dalam pembelajaran mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sementara iptek diintegrasikan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya sambil mempromosikan literasi dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya di Amerika, kurikulum di Amerika Serikat mencakup dimensi sosial budaya melalui pembelajaran sejarah, kewarganegaraan, dan studi sosial. Iptek diintegrasikan dalam mata pelajaran sains dan matematika. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai Amerika sambil mendorong literasi dan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya Cina. Kurikulum di Cina mencangkup dimensi sosial budaya melalui mata pelajaran seperti sejarah dan kebudayaan Cina. Iptek diintegrasikan dalam mata pelajaran sains dan matematika. Pendekatan ini menggabungkan warisan budaya Cina dengan penekanan pada literasi iptek untuk mendukung kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini. Yang selanjutnya Singapura. Kurikulum di Singapura mencerminkan pendekatan holistik dengan memasukkan dimensi sosial budaya dan iptek melalui mata pelajaran seperti pendidikan moral dan kewarganegaraan. Singapura mempromosikan pemahaman tentang keragaman budaya. Di sisi lain, mata pelajaran sains dan teknologi menggarisbawahi literasi iptek untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan global, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era modern, dengan penekanan pada literasi iptek untuk mendukung kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini. Yang selanjutnya organisasi kurikulum khusus sekolah dasar di Indonesia. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia didasarkan pada kurikulum 2013. Mata pelajaran ini meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Selain itu, terdapat mata pelajaran muatan lokal yang mencerminkan kearifan lokal dan kekayaan budaya daerah. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan intelektual, modal, dan sosial siswa. Yang selanjutnya ada di Amerika. Di Amerika Serikat, organisasi kurikulum di sekolah dasar bervariasi antar negara bagian dan distrik sekolah. Namun, ada beberapa standar umum yang mencangkup mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Kurikulum sering mencangkup seni, pendidikan jasmani, dan pendidikan karakter. Pendekatan pengajaran dan penilaian juga dapat bervariasi berdasarkan kebijakan lokal dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya Cina. Kurikulum sekolah dasar di Cina menekankan mata pelajaran inti seperti bahasa Mandarin, matematika, IPA, dan studi moral. Selain itu, ada penekanan pada pengembangan keterampilan sosial dan praktis. Kurikulum ini mencerminkan pendekatan holistik untuk memahami dan membantu perkembangan anak, termasuk pemahaman tentang budaya. Singapura. Dan yang terakhir adalah Singapura. Kurikulum sekolah dasar di Singapura didasarkan pada kerangka kurikulum Singapura. Mata pelajaran inti mencangkup bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada penekanan pada pengembangan karakter, literasi global, dan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan siswa memiliki dasar pengetahuan yang kuat sambil mendorong kreativitas dan keterampilan abad ke-21. Sekian video pemaparan materi dari saya. Ucapkan terima kasih.